Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Supriyadi Laruba, salah satu guru di SMP Negeri 2 Rote Tengah, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep merdeka belajar. Untuk memahami konsep merdeka belajar, ada beberapa hal yang harus kita kuasai. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Bapak dan Ibu guru hebat, sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita. Oleh karena itu, sebagai pendidik sudah selayaknya kita terus merefleksikan diri, mencari kekurangan untuk terus kita perbaiki, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik agar murid-murid bisa meneladani hal-hal baik yang kita miliki. Kita bebas dan merdeka untuk mengatur diri dan mengembangkan diri dengan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, agar kita juga dapat menghantarkan murid-murid kita untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka, dengan terus memberikan tuntunan sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan, yaitu pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga peran kita sebagai guru sangatlah penting di dalam mengontrol dan menuntun anak-anak kita yang lahir di zaman digital atau digital native ini, yang tentunya sangat fasih berselancar di internet ataupun mengoperasikan perangkat digital. Oleh sebab itu, kita sebagai guru terus menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Selanjutnya adalah mendidik dan mengajar. Bapak dan Ibu guru hebat, pemahaman antara pendidikan dan pengajaran kadang masih membingungkan. Konsep pengajaran dan pendidikan belum seutuhnya kita pahami secara baik. Bapak dan Ibu guru hebat, pengajaran adalah suatu cara untuk menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran salah satu bagian dari pendidikan. Sama halnya dengan mengajar, merupakan salah satu bagian dari mendidik. Sementara pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Kita tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa kita lakukan adalah menentukan kekuatan kodrat yang ada pada murid-murid kita dengan mengontrol perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kodrat. Layaknya seorang petani yang menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi itu, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya, karena padi tak akan pernah berubah menjadi jagung. Selanjutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada beberapa hal yang harus kita pahami ketika mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yaitu sesuai dengan kodrat mereka masing-masing, baik kodrat keadaan,
kodrat alam, maupun kodrat zaman. Bapak dan Ibu guru hebat, apakah cara mengajar kita sudah sesuai dengan keadaan saat ini? Nah, untuk menjawab ini Bapak Ibu, tentunya kita harus mengetahui keadaan murid-murid kita terlebih dahulu. Apakah mereka tinggal di perkotaan atau mereka tinggal di pedesaan? Apakah mereka tinggal di daerah pesisir atau di pegunungan? Sehingga pembelajaran yang kita berikan seharusnya mampu mendekatkan mereka dengan konteks keadaan mereka saat ini. Contohnya, ketika kita mengajarkan ekosistem pada murid-murid yang tinggal di daerah pesisir, berarti kita harus memberikan contoh ekosistem yang ada di daerah pesisir atau laut, sehingga mereka dengan mudah memahaminya karena contoh yang diberikan adalah apa yang mereka alami dan lihat sehari-hari. Kodrat zaman pun demikian. Suatu perubahan merupakan keniscayaan. Setiap waktu dan zamannya pasti terdapat perubahan-perubahan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Begitulah cara guru mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Selanjutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ibu dan Bapak guru hebat, kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Guru tidak hanya membantu murid dengan kecakapan kognitif saja, melainkan murid membutuhkan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupan. Budi pekerti atau watak merupakan bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif, sehingga menghasilkan karsa psikomotor. Misalnya, seseorang yang memiliki budi pekerti jujur, kecil kemungkinan melakukan kebohongan atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa, seperti rasa takut, sedih, gembira, kecewa, dan lain sebagainya. Dan untuk membangun budi pekerti anak, dibutuhkan kolaborasi antara guru dan orang tua yang tentunya merupakan keluarga di rumah. Karena keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik melatih karakter anak-anak kita. Selanjutnya, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Perspektif kita sebagai guru tidak selalu sama dengan perspektif murid terhadap kita. Tidak jarang apa yang kita rasakan malah dirasakan kebalikan oleh murid-murid kita. Ketika kita merasakan nyaman dengan metode ceramah di kelas, malah mungkin murid-murid kita merasa bosan dengan metode yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita seharusnya mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak-anak kita, bahwa setiap anak-anak bebas mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda agar mereka dapat bahagia dalam belajar. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya serta siap berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan tempat tinggal mereka. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dan bahagia.